Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Bisa dimulai yuk. Bismillah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah majelis rutin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Februari, kita bisa bersua kembali walaupun dalam Zoom meeting, tidak secara tatap muka langsung. Salawat beserta salam, marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Yang terhormat keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang terhormati keluarga besar Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Al-Ustadz Abah Syekh Abu Hanifah selaku pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Buyut Cirebon, yang insya Allah akan mengisi majelis rutin hari ini. Bisa langsung dimulai, Ustadz? Enggak, Masya Allah, enggak. Marilah kita sama-sama simak kajian hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Abah Syekh Abu Hanifah. Tafadhol, Ustadz. Masya Allah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Para orang tua kami, petugas-petugas penjaga kesehatan umat dari kalangan para dokter dan juga jajaran
manajemen kepengurusan beberapa rumah sakit yang tergabung, khususnya Rumah Sakit Paru Sidawangi. Mudah-mudahan semuanya semakin soleh, solehah, semuanya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya dilimpah ruahkan dengan rezeki yang halal, barokah, berkah dunia akhirat. Alhamdulillah, di siang hari ini kita ingin mengevaluasi kegiatan kita. Sebaik-baiknya kedudukan di hadapan Allah itu adalah kedudukan yang kita senantiasa banyak berevaluasi, menata diri, introspeksi diri, baik urusan dengan sesama manusia, utamanya urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sebaik-baiknya kedudukan. Bahkan mengevaluasi atau muhasabah, ini termasuk adalah jenis kegiatan yang sangat besar pahalanya dibandingkan orang yang banyak-banyak ibadah tapi lupa evaluasi. Ada sebagian orang itu ibadahnya rajin, Masya Allah. Alhamdulillah, ibadah rajin ya tanda kemuliaan itu. Akan tapi jangan sampai banyak menambah ibadah tapi lupa evaluasi. Maka dari sini kita semuanya harus berada di satu komitmen atau satu kata ataukah satu cita-cita bagaimana kehidupan kita yang sudah capek di dunia ini menghasilkan kemuliaan di akhirat. Karena kami, Masya Allah, kami memberikan apresiasi kepada teman-teman medis, kepada para dokter, terkhususnya bagian para manajemen rumah sakit. Antum-antum semuanya ini kami yakin adalah orang-orang yang capek, yang setiap hari memikir kesehatan umat. Yang setiap hari memikir bagaimana orang sakit jadi sembuh. Apalagi momen corona seperti ini, Masya Allah, kepadatan antum, kami kira di atas rata-rata biasanya. Makanya dari sini, bagaimana kepadatan ini, rasa capek, rasa jenuh, rasa kantuk yang dirasa sehari-hari ini, bagaimana ini semuanya dirasa menjadi kekuatan yang sekiranya nanti kalau kita menghadap kepada Allah ini menjadi bekal. Karena jangan sampai kita sudah capek di dunia, tak taunya nanti kita menghadap kepada Allah, tak taunya ini nggak ketemu semuanya, rugi dong kita. Dan hal itu memang disuarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan kegiatan yang umum seperti ini, kegiatan urusan agama, promonya agama, labelnya agama, banyak ditolak oleh Allah, tidak diterima. Lalu bagaimana kegiatan yang sifatnya adalah umum, sifatnya adalah keduniaan, maka ini kalau tidak ada resep yang jitu agar supaya diterima oleh Allah, ini nanti akan menjadi sebab kerugian bagi kita. Urusan agama saja Allah kadang mendustakan. Karena banyak nanti di hari kiamat itu oleh Allah banyak didustakan. Bahkan sampai ada orang yang hampir setiap tahun haji, hampir setiap bulan umroh, tapi ternyata di saat menghadap kepada Allah, tiba-tiba Allah berkata, kadzabta, dusta kamu. Hajimu bukan karena aku, umrohmu bukan karena aku. Loh, yang punya amal ibadah haji dan umroh saja ditolak oleh Allah, apalagi amal ibadah selain itu. Begitu juga seorang ustadz, seorang kiai penuntut ilmu, tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau mencari ilmu bukan karena aku. Engkau ceramah ke sana kemari, diundang ke sana kemari, itu semuanya bukan karena aku. Kamu hanya mencari massa, mencari kepopuleran, mencari viral, mencari subscribe, mencari like yang banyak. Itu sudah kamu dapat ada di dunia. Ini kiai yang setiap hari capek mondar-mandir ke sana kemari, ternyata oleh Allah didustakan juga. Begitu juga ternyata ada orang yang dermawan, ahli infak, sedekah, setiap hari beliau bersedekah. Akan tapi di saat menghadap kepada Allah pun lagi-lagi Allah berkata, kadzabta, dusta kamu. Infakmu panas-panasan. Wong kamu kalau infak hari Jumat, jika lupa tidak diinfokan di hari Jumat, kamu marah. Berarti infakmu bukan karena aku. Infakmu hanya ingin kamu dikenal di kampungmu, kamu adalah orang yang hebat. Dan itu sudah kamu dapat. Tapi sekarang nggak bisa. Kalau orang-orang yang labelnya agama kayak gini didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana yang lainnya? Makanya hari ini kita harus mengerti bagaimana kegiatan dunia kita ini kira-kiranya beramal akhirat, berbuah akhirat.
Dan juga baginda agung Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwasanya banyak orang itu casingnya dunia, tapi tujuannya akhirat, sehingga dia nyampe di akhirat menjadi ahli surga, dekat dengan Rasulullah. Akan tetapi juga ada orang yang casingnya akhirat, tapi tujuannya dunia, sehingga apa? Dunia dia dapat, akhirat nggak dapat. Maka para tim medis, para dokter, dan juga para dewan manajemen di segala rumah sakit, maka hal yang utama yang perlu kita hadirkan agar supaya rasa capek kita ini dihargai oleh Allah, rasa capek ini bernilai pahala, maka tolong tata niat. Yang pertama yang harus kita beresin ini niat. Para dokter, tim medis, tim manajemen rumah sakit, jangan Anda keluar dari rumah kecuali saya ingin mencari ridho Allah. Jangan Anda keluar dari rumah kecuali saya ingin mencari nafkah untuk keluargaku karena Allah. Jangan Anda keluar dari rumah kecuali saya ingin umatnya Nabi Muhammad sehat biar semangat ibadah. Loh, kapan niat Anda seperti ini? Walaupun Anda di rumah sakit tidak terlalu capek, tapi sepanjang itu pun Allah akan menilai pahala. Kenapa? Allah akan menilai sesuai niatmu. Allah akan menilai sesuai niat kita. Tetapi kalau ada orang berangkat dari rumah, saya berangkat dari rumah, keluar dari rumah ke perusahaan, saya pengen mencari duit, maka Allahnya nggak dapat, pahalanya nggak dapat. Ya kalau duitnya dapat, kadang duit itu kan sudah dijatah, rezeki sudah dijatah oleh Allah, sudah niatnya keliru, pahala nggak dapat, duitnya nggak dapat, rugi ini orang. Makanya jangan sampai Anda keluar dari rumah niatnya salah, rugi. Kenapa kok kita ini harus nata niat? Iya, Anda itu, kita semuanya itu orang yang tenaganya terbatas. Dalam arti terbatas itu apa? Kalau Anda lagi sibuk di rumah sakit paru-paru Sidawangi, nggak mungkin dengan waktu bersamaan Anda akan sibuk di rumah sakit Cermai sana atau di rumah sakit Gunung Jati sana. Nggak mungkin. Yang sudah capek di rumah sakit Sidawangi, maka tentu nggak bisa langsung dia berbarengan waktunya capek di rumah sakit yang lainnya, enggak. Makanya karena Anda sudah capek ada di rumah sakit Sidawangi atau rumah sakit yang lainnya, bagaimana rumah sakit Sidawangiku ini surgaku yang bisa aku andalkan di hadapan Allah. Makanya dari sini nata niat ini penting. Maka jadikan kerja Anda ini adalah termasuk ladang Anda masuk surga. Bagaimana Anda jadikan kantor-kantor ini adalah termasuk saksi bahwasanya ini adalah tempat baik, karena tidaklah Anda duduk di kantor Anda jika niatnya Anda benar, kemudian diisi dengan program-program yang benar, maka dinding-dinding yang ada di kantor Anda, meja yang setiap hari Anda pakai, kursi yang setiap hari Anda dudukin, itu semuanya adalah saksi bisu yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya orang yang ngantor di tempat ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh. Dan ingat loh, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara bukan mulut kita. Kalau nanti kita ngadep kepada Allah itu yang berbicara bukan mulut kita, tetapi yang berbicara itu apa? Apa yang pernah menjadi saksi kemuliaan dari kita itu akan berbicara. Maka nanti dinding-dinding itu akan dikasih kesempatan oleh Allah berbicara. Kursi-kursi akan mungkin benda mati yang saat itu pun nggak bisa berbicara di dunia, tapi nanti di hadapan Allah dia akan berbicara. Kenapa? Dia akan menampakkan saksi kalau dia baik-baik. Tapi begitu juga sama sebaliknya. Kalau ternyata meja dipakai maksiat, kursi dipakai maksiat, dinding-dinding di kantornya dipakai maksiat, maka ini pun nanti akan menjadi saksi. Pernah dia duduk 1 jam di kantor, tak taunya gunjing orang. Pernah dia duduk 1 jam di kantor, tak taunya pikirannya ngeres. Pernah dia duduk di kantor, tak taunya ini, itu semuanya nanti kelak akan menjadi saksi. Makanya dari sini para semuanya, para tim medis, ayo kita nata niat. Loh, orang itu kalau sudah niatnya benar, maka amaliannya pasti benar. Mustahil jika ada orang niatnya benar, tak taunya amaliyahnya nggak benar. Kenapa ada program nggak benar, melanggar Allah, itu karena berangkat dari tidak ada niat yang benar. Tapi kalau niatnya benar, tulus karena Allah, mencari ridho Allah, maka sepanjang dia berada di dalam jajaran rumah sakit, maka dia akan menjadi suri toladan yang baik, ibadahnya semangat, bahkan tim kesehatannya pun semangat, bahkan kalau nengok pasien pun tidak lupa, jangan lupa berdoa kepada Allah, baca sholawat, baca istighfar. Kenapa? Karena dia dari rumah itu niat ingin menghibur umatnya Rasulullah yang sedang sakit. Ingin menghibur umatnya Rasulullah yang sedang sakit. Ketahuilah wahai medis yang ada di rumah sakit manapun, senyum Anda,
yang tulus, yang Anda tampakkan kepada pasien yang sedang sakit, itu jalan surgamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebisa mungkin tim medis, kedokteran dan semuanya ini kalau sudah ketemu pasien itu ketawanya dilebihkan gitu loh. Kayak baru dapat jatah bulanan gaji gitu loh. Kenapa? Karena ini yang menjadikan aku masuk surga ini. Dan tentu pasien itu kalau sudah melihat tim medis dan para dokter itu ternyata ramah, lembut, penuh dengan senyum, itu belum minum obat itu sudah sembuh dulu itu. Belum minum obat sudah sembuh dulu. Kenapa? Karena ternyata sambutannya adalah bagus, kemudian sesuai akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kapan orang bisa melakukan kayak gini? Kapan ada orang itu bisa ramah? Kapan ada orang itu bisa bijak? Kapan ada orang itu bisa ngayomi? Kapan ada orang itu, Masya Allah, bikin rindu siapapun untuk bertemu dengan dia? Tidaklah ia bisa melakukan itu semuanya kecuali berangkat karena niat yang tulus karena Allah di dalam dia bekerja mencari nafkah, sehingga kelakuannya adalah kelakuan yang bijak. Kelakuannya ditunggu oleh orang. Kenapa? Karena niatnya yang bersih. Tapi sebaliknya, kalau sudah niatnya nggak bersih, sudah dari rumah, saya kerja dari rumah, pengen dapat duit. Kenapa? Karena saya sudah ditunggu kebutuhan ini saya. Sehingga kalau sudah hitung-hitungannya duit kayak gitu, maka dia di saat ketemu pasien pun tidak mau bertegur sapa. Mungkin tegur sapanya cuma hanya basa-basi. Kenapa? Dia tidak menilai bahwasanya pasien itu adalah sumber pahala, tapi yang dicari adalah bagaimana ini jadi sumber duit. Karena niatnya duit terus. Padahal para orang tua kami semuanya, apakah kita kalau mati bawa duit? Ayo coba saya mau nanya, adakah orang mati bawa duit? Enggak ada. Sampai ada satu cerita, tapi bukan dari orang Islam. Ada satu cerita di sana itu katanya, ada sebagian di kampung di desa itu, ada kampung di desa itu, siapapun yang mati di situ, maka nanti mayitnya akan dikubur dan juga kesenangannya pun ikut dikubur. Jadi sampai ada satu cerita, jadi kalau mayit ini senang motor, ya motornya dikubur. Kemudian kalau mayit ini senang duit, ya duitnya juga ikut dikubur. Sampai ada cerita seperti itu. Sampai ada orang mati bawa ATM. Setelah ditanya sama keluarganya, kenapa kok mati bawa ATM? Ya barangkali mau nyogok malaikat Israel barangkali. Malaikat Munkar Nakir. Ya nggak mungkin. Malaikat Munkar Nakir mah nggak hidup dengan duit. Malaikat Munkar Nakir itu hidupnya dengan ridhonya Allah. Kan gitu kan. Makanya artinya kalau ternyata kita ini bekerja hanya melulu mencari dunia, khosaro, capek kita, rugi dong. Sudah tenaga kita sudah habis ke forsil di sana, nggak ada pahalanya, rugi dong. Mulai sekarang, nata niat. Ya Allah, saya berangkat dari rumah, ya Allah, pengen mencari ridhomu, ya Allah. Saya berangkat dari rumah, ya Allah, pengen bisa nyenangkan umat Rasulullah. Saya berangkat dari rumah, ya Allah, pengen berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena yang sakit kan umatnya Rasulullah. Yang sakit itu umatnya Rasulullah, bukan siapa-siapa loh. Dan ketahuilah, Allahumma sykud man syakko ala ummati. Rasulullah paling marah kalau ada orang mempersusah umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah paling marah kalau ada orang mempersusah umatnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma sykud man syakko ala ummati. Ya Allah, persusah hidupnya orang yang menyusahkan urusan umatku. Ini dapat doa dari Rasulullah. Tapi begitu juga, ya Allah, permudah siapapun yang mempermudah urusan umatku. Makanya semuanya tim medis, wilayah surga Anda sangat jelas. Para dokter, wilayah surga Anda sangat jelas. Dan ketahuilah para dokter dan tim medis, surga Anda dengan surga kami itu beda. Dalam arti beda, jalurnya itu beda. Kalau kami mungkin ya dengan kami mengamalkan ilmu, menyampaikan tausiah, didik santri, ya ini jalan surga kami. Tapi kalau jenengan para dokter dengan keilmuan Anda, dengan ilmu medis Anda, kemudian tegur sapa Anda yang ramah dengan pasien, itu sudah cukup. Sudah cukup. Bahkan kalau ternyata ada dokter hanya cukup sholat 5 waktu saja, kemudian selebihnya daripada sholat 5 waktu itu dipakai untuk khidmah kepada orang yang sakit, benar-benar khidmah kepada orang sakit, sudah cukup dia masuk surga. Walaupun bukan ahli bangun malam, walaupun bukan ahli tahajud, walaupun bukan ahli duha, itu sudah cukup. Kenapa? Tahajudmu itu ibadah pribadimu. Sholat duhamu itu pribadi, itu ibadah pribadimu dan itu sholat sunnah.
Tetapi kalau engkau mengurus umatnya Nabi Muhammad, berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad, ini adalah kelasnya adalah kelas yang sangat hebat. Kenapa? Urusannya dengan orang lain. Urusannya dengan umatnya Rasulullah. Maka di sini pahalanya sangat double. Makanya kadang seseorang itu lebih nikmat ibadah sendiri daripada ibadah mengajak orang gitu. Kalau ibadah sendiri ketahuilah, kalau ibadah sendiri ya kalau diterima oleh Allah. Tapi kalau ibadah khidmah kepada umatnya Rasulullah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, ayo mulai sekarang nata niat. Kemudian satu ini, setelah kita nata niat ya, setelah kita nata niat, niatnya sudah benar, maka kedua, tolong jika Anda memang diberi kesempatan untuk bisa khidmah kepada umatnya Nabi Muhammad, ngurus pasien, ngurus ini, ngurus itu, maka tolong yang total. Jangan separuh-separuh, yang total. Kalau sudah capek-capek sekalian. Kenapa? Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung kepayahan Anda, rasa capeknya Anda. Yang pengen masuk surga Firdaus, surga yang paling nikmat, surga yang paling tinggi, ya harus banyak paling capek khidmahnya kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin orang nggak pernah capek dengan umatnya Rasulullah, pengen nanti surganya bareng dengan Rasulullah, ya nggak bisa. Yang paling capek akan paling banyak mendapatkan kedudukan. Yang paling benar-benar total di dalam dia berkhidmah kepada umatnya Rasulullah, dia nanti paling banyak mendapatkan senyumnya baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dibiasakan dalam hal aktivitas apapun, dengan pasien, dengan siapapun, biasakan Anda memberi lebih. Anda memberi lebih. Contoh, kalau minum obat, barangkali ini contoh. Minum obat kan sudah jelas, ada sehari 3 kali, ada sehari 2 kali. Itu kan SOP-nya seperti itu. Tetapi Anda harus bisa menjelaskan lebih daripada itu. Minum obat, ini ikhtiar, usaha kita. Tapi yang memberi kesembuhan adalah Allah. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan juga nanti setelah minum baca doa dulu. Lah, ini kan ada makna lebih ini. Ini kayaknya orangnya, mohon maaf ini. Ini modelnya orangnya pakai jas putih, terus di lehernya ada alat pemeriksaan kayak gitu, tapi dia waliullah, dia itu kekasih Allah dia. Kenapa? Ternyata Masya Allah obrolannya semuanya menggugah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun itu gurunya Buya. Buya itu punya guru, Buya Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau termasuk adalah rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman sana. Mungkin kalau ingin punya anak kuliah jadi kiai, bisa manfaat ilmunya, bisa dikuliahkan di Yaman sana, Al-Ahqaf. Insya Allah. Beliau itu pernah berkata kepada murid-muridnya, para santrinya, tidak semuanya kekasih Allah itu harus pakai imamah kayak kami gini, pakai gamis kayak gini. Enggak. Ada kalanya kekasih Allah itu mastur, disembunyikan di balik jasnya. Enggak pernah pakai kopiah, mungkin pakai topi. Enggak pernah pakai sarung, mungkin pakai celana. Tetapi programnya, otaknya, isinya adalah bagaimana aku manfaat untuk umatnya Rasulullah. Bagaimana aku bikin karya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana agar umat Nabi Muhammad ini hidupnya sehat. Duh, ini Masya Allah. Ini. Dan ketahuilah para dokter, kalau Anda memberi resep obat kepada pasien yang tadi sakit migrain, sakit emah, sakit paru-paru, sakit jantung. Ini kan orang kalau sakit kan ibadahnya nggak tenang. Berdiri, capek, sehingga tidur-tiduran. Tapi Anda memberi resep atau memberi ilmu kepada beliau sehingga beliau itu jadi sehat, sembuh, maka sepanjang beliau sehat karena dapat wejangan Anda para dokter, karena dapat resep dari Anda, maka sepanjang dia sehat seperti itu melakukan kebaikan, maka pahalanya ngalir kepada Anda. Otomatis itu. Pahalanya ngalir. Kenapa? Yang menjadikan sebab dia sehat. Memang sehat dari Allah, tapi sebabnya dari dokter, sebabnya dari rumah sakit ini. Maka sepanjang dia memberi sebab orang itu sehat, maka beliau mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Jadi Masya Allah ini, tim medis ini Masya Allah ini. Tim medis adalah orang yang surganya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda yang tulus di wilayah ini. Dan Anda yang sabar. Ketahuilah, memang ada pasien itu kan bermacam-macam.
Ada pasien yang ramah, ada pasien yang nggak ramah. Apalagi kalau sudah pasiennya tua, itu kan susah kadang diatur. Ketahuilah, kalau Anda menemukan pasien yang agak susah kayak gitu, maka ini jihad Anda untuk Anda menata hati. Sabar enggak? Kalau Anda sabar dapat pahala. Kalau Anda dibentak orang, kok tiba-tiba Anda membentak, itu mah biasa dong. Tapi di saat Anda dibentak orang, Anda dijelek-jelekin orang, Anda saat itu tidak dihargai orang, tapi Anda sabar. Ini baru istimewa. Dan itulah para kekasih Allah itu kayak gitu. Para kekasih Allah itu kalau sudah digara-garain nggak pernah balas orang tua kami. Kekasih Allah itu bahkan disebutkan ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, cirinya itu idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang gonjeng dia, ada orang jelek-jelekin dia, ada orang tidak menganggap dia, apa jawabannya? Hamba yang dipilih oleh Allah, qalu salama, jawabannya menyejukkan, tidak pernah diambil hati. Makanya kalau ternyata dokter, pasien, tim medis menemukan ada kok pasien yang kurang baik barangkali, ya mungkin karena merasa sakit yang sangat sehingga tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol ini kalau itu, maka katakan ini jihad saya. Ini dapat pahala besar-besaran ya di sini ini. Diskon pahala besar-besaran ya di sini ini. Kenapa? Karena di situ termasuk adalah Anda diuji. Menata kesabaran. Seperti hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika beliau itu dijelek-jelekin orang. Suatu ketika beliau itu dimarah-marahin orang. Suatu ketika beliau itu dicaci maki orang. Tetapi di saat ditengok oleh Rasulullah, di saat Rasulullah menengok Abu Bakar dicaci maki ini, ternyata Rasulullah senyum. Beliau senyum, bukan malah membelai Abu Bakar. Tapi tatkala Abu Bakar menjawab dari caci makian itu, tiba-tiba satu Rasulullah berhenti senyum, maka Rasulullah pulang. Maka dikejar oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa di saat kami dicaci maki, dijelek-jelekin orang, ditunjuk-tunjuk orang, tidak dihargai orang, kok kamu senyum ya Rasulullah? Tapi kenapa di saat saya menjawab ya Rasulullah kok kamu pergi? Maka saat itu Rasulullah berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, coba dengerin. Ketahuilah, di saat kamu tadi dicaci maki orang, aku tahu kamu tidak melakukan itu. Kamu sabar mendengarnya, kamu tidak emosi, kamu menerima seperti itu. Saat itu para malaikat datang, turun, berebut mencatat pahala. Karena engkau bersabar. Di saat engkau dicaci maki, digada-gadain sabar kayak gitu, malaikat berebut mencatat pahala saat itu. Tetapi di saat kamu menjawab, maka malaikat kabur. Malaikat pergi, maka aku pun pergi. Para dokter dan tim medis yang lainnya, maka ini adalah momen-momen yang hebat kalau ada pasien yang agak goda seperti itu. Ini momen pengangkatan derajat. Ini momen pengangkatan saya menjadi kekasih Allah dengan kesabaran. Jadi intinya adalah ayo nata niat. Jangan sampai kita sudah capek di kantor seharian bertahun-tahun tidak ada nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Salah niat. Maka mulai sekarang niatnya ditata. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ketemu pasien, ketemu umatnya Rasulullah dalam keadaan sakit, tolong yang total. Total itu apa tadi? Total di dalam merawatnya, total agar supaya memberikan ilmu kepada dia untuk hidup sehat. Pokoknya total, jangan separuh-separuh. Total. Kemudian yang ketiga adalah jika ketemu pasien yang rewel, maka ini momen pengangkatan derajat kita. Berat Pak Ustadz? Ya makanya itulah wilayah kekasih Allah. Kalau yang ringan-ringan itu bukan wilayah kekasih Allah, itu kelasnya TK dong. Kita itu ingin masuk wilayah kekasih Allah. Wilayah kekasih Allah kayak gitu. Ketahuilah para dokter semuanya, tim medis, kekasih Allah itu dimasukkan surga, makomnya tinggi itu sebabnya apa sih? Bukan karena banyak sholatnya loh, tapi jangan salah paham, beliau ahli sholat. Bukan karena banyak puasanya, ya kan? Tapi jangan salah paham, beliau ahli puasa. Bukan karena bacaan Al-Qur'annya banyak. Bukan itu yang menjadikan beliau masuk surga. Inna abdala ummati la yadkhulul jannata bi kasrati sholatin wala bi kasrati siyamin. Para kekasih Allah, beliau masuk surga itu bukan karena banyak sholat dan banyak puasa, akan tapi para kekasih Allah, beliau diangkat derajatnya menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah, bisa khawati nufus karena hatinya yang bersih. Hati yang tidak mudah marah tadi itu. Hati yang senantiasa berlapang dada. Kalau digara-gara orang-orang ngalah, inilah yang menjadikan beliau itu diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tim medis dan para dokter
yang saat ini bergabung, terkhususnya Rumah Sakit Paru-Paru Sidawangi. Mudah-mudahan Anda menjadi para kekasih Allah yang disembunyikan oleh Allah, sehingga Anda nanti akan menjadi orang yang hebat di saat kita menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah panjang-panjang. Selanjutnya kita lanjut dengan interaktif tanya jawab biar tambah hidup suasananya. Mangga. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Abah Syekh Abu Hanifah yang telah menyampaikan tausiahnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin tanya jawab bisa men-unmute speakernya ya. Silakan. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Di Rumah Sakit Paru di gedung pertemuan, ada yang ingin ditanyakan? Mangga, Masya Allah. Mangga bisa dimulai dari MC-nya dulu. Biasanya kalau dimulai dulu, biasanya yang lainnya ngikut nanti. Baik, jadi manggilnya Pak Ustadz atau Abah nih? Boleh. Apa ya. aja, Mangga. Iya. Pak Ustadz, ini kalau misalkan kan kerjanya tuh yang pertama kan niat ya. Betul. Niat mungkin ada rasa ikhlas gitu ya. Ikhlas itu kan hanya mengharap ridho Allah. Jadi betul. Niat karena Allah juga mungkin kita melaksanakan segala sesuatunya dengan ikhlas, dengan mengharap. Kalau misalkan terjadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, ada yang cobaan misalkan di kerja, itu akan berpengaruh nggak ke nilai ibadah kita? Misalkan kitanya hatinya misalkan kesel ataupun merasa gimana ya, nggak enak hati gitu menyelesaikan tugas, berpengaruh nggak ke amalan kita gitu? Baik, mungkin melaksanakan tugas nggak mood, malas-malasan gitu dah, atau lagi nggak enak hatinya gitu. Ya, itu gimana terhadap itu pahalanya atau? Baik. Jadi gini, di dalam kita bertugas sebagai Abdullah, hamba Allah, dan juga bertugas dengan di bawah kepemimpinan atau di bawah peraturan, ini tolong dibedakan. Kalau kita ibadah atau bekerja, melakukan aktivitas di muka bumi ini sebatas sebagai Abdullah, hamba Allah, yakin Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Masa-masa kita lagi males tapi tetap kita menjalankan, masa-masa kita nggak mood tapi kita menjalankan, tidak sampai meninggalkan, maka ini adalah masa yang tetap dianggap oleh Allah sebagai nilai ibadah. Jadi kalau kita di hadapan Allah, kenapa? Allah Maha Pemurah. Apalagi kalau ternyata Anda melakukannya dengan sholat berjamaah, ini contoh lah. Ini kita kasih gambaran dulu kepada Allah. Pak Ustadz, waduh saya sholat duhur hari ini males, bisa gimana ya, hati saya lagi nggak enak, tadi berantem sama suami. Habis saya suami sih suruh dibilangin ya kalau pulang suruh belikan bakso, ini 3 hari kelewat terus Pak Ustadz, kan gitu barangkali. Sehingga aduh gimana lagi ngidam bakso kan, akhirnya sholat jadi gelendem. Tapi alhamdulillah walaupun sholat gelendem dia ikut sholat berjamaah, hatinya nggak khusyuk. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Memang manusia yang nggak bisa lah, manusia itu relate terus khusyuk terus ya nggak bisa, itu bukan manusia, malaikat itu ya kan gitu. Jadi tapi Anda tetap mengamalkan, berusaha untuk memerangi. Loh, saya kok lagi ibadah kok sampai ke bawah sih urusan dengan suami. Enggak lah, saya khusyuk lah. Seperti itu Allah Maha Pengampun. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sekarang urusan dengan hakul adami, ada ikatan dengan manusia, ini harus profesional. Jangan sampai gara-gara berantem dengan suami akhirnya kerjaan berantakan. Kan gitu kan? Kerjakan berantakan atau apa sampai mohon maaf ya tadi itu mungkin sampai harusnya mungkin dia hari ini menyelesaikan data beberapa pasien, tapi gara-gara inilah. Kalau ini ada hakul adami, lah kalau ada hakul adami ini harus ada ikrar kalimat minta maaf. Karena kalau tidak nanti ini bahaya ini.
Sama seperti hanya hutang piutang itu. Kalau kita ini lagi kontrak ya, kontrak kerjasama dengan orang, SOP itu semuanya adalah nilai amanah kita. Kalau kita nggak amanah, harus minta maaf. Assalamualaikum Pak Dirut, punten. Saat ini mohon maaf hari ini. Kenapa? Mohon maaf, hari ini memang kami lagi capek. Tadi malam saya tidurnya kurang, karena memang kebetulan baru punya bayi. Jadi ternyata hari ini belum kami selesaikan. Tapi insya Allah besok dikejar. Harus ada ikrar seperti itu. Kenapa? Karena ini ada urusannya dengan hakul adami. Ada kontrak, ada ini, ada itu, kan gitu kan. Ada kontrak, ada ini, itu. Tetapi kalau ternyata sudah minta maaf seperti itu, maka sudah tidak ada tuntutan di hadapan Allah. Tetapi kalau gelendem, mohon maaf, gelendem, ya kan, gelendeng artinya tidak bertanggung jawab, sehingga banyak, mohon maaf, malah merugikan perusahaan, ya kan. Kalau seperti itu, hati-hati. Nanti di saat kita menghadap kepada Allah, khawatir yang punya perusahaan itu ternyata nuntut nanti. Kalau sudah nuntut di hari kiamat, kita susah. Kita nggak bisa mengembalikan apapun kecuali nanti amal kita yang diberikan kepada orang yang nuntut kepada kita. Maka sebisa mungkin kalau kita punya ikrar, ya kan, artinya kerja profesional dengan orang itu samakan seperti hakul adami. Hakul adami, kalau urusan hakul adami, Allah tidak akan memberikan kebebasan kecuali yang bersangkutan itu sudah memberikan kebebasan. Artinya apa? Tetap di saat Anda punya tanggung jawab dengan hakul adami, mau Anda dalam keadaan mood, nggak mood, tetap pekerjaan itu harus diselesaikan. Akan tapi kalau ternyata tidak terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan, tinggal minta maaf. Loh, kalau sudah minta maaf, kalau kok nggak dimaafkan, Pak Ustadz, ini gimana? Ternyata mohon maaf, bosnya keras kepala. Kan gitu, hatinya hati batu. Mau sudah cerita, baru punya anak. Ini namanya orang punya anak itu kan semuanya kan masih bertahap. Ngurus pempes saja juga baru, ini akhirnya sampai ya mengganggu, otomatis mengganggu pekerjaannya. Sudah cerita seperti terus terang minta maaf, lah kok ternyata apa yang punya perusahaan kok tidak memberikan maaf. Nanti diceritakan orang yang tidak memberikan maaf kepada orang yang sudah minta maaf, nanti Allah yang akan ngurus dengan caranya Allah. Nanti Allah yang akan ngurus dengan caranya Allah. Bahkan nanti oleh Allah akan dikumpulkan. Kamu yang punya perusahaan sini kamu. Kenapa karyawanmu sudah minta maaf, kamu kok nggak minta maaf? Apakah engkau lebih dermawan daripada aku? Apakah engkau lebih murah daripada aku? Atau jangan-jangan hatimu kotor? Sehingga dibegitukan oleh Allah, dia malu. Sehingga apa saat itu? Ya Allah, aku akan memaafkan dia. Jadi nanti orang yang nggak mau memberikan maaf itu nanti oleh Allah dikasih pertanyaan kayak gitu. Akan tapi tugas kita ya tadi itu tetap sesuai SOP, profesional. Kalau ternyata tidak memenuhi target, tinggal disampaikan maaf. Wajar, manusia pasti ada khilaf dan salah, tapi khilaf dan salah itu hendaknya diselesaikan dengan tadi ikrar, minta maaf, tidak mengulang lagi, sudah kelar beres. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga yang lainnya. Ya, Ustaz. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan dari yang lain. Di gedung pertemuan di Rumah Sakit Paru, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kewajiban bagi seseorang, contohnya dulu itu saya mempunyai adik, kebetulan usianya kalau saya itu 9 bulan. Nah, usia anak 9 bulan tersebut menjelang kelahiran, adik saya itu sudah tidak ada di dalam tanggungan. Bentar, suaranya kurang jelas. Kalau MC-nya sudah jelas, nggak apa-apa, nanti sampaikan ke kami. Barangkali MC-nya aja. Oh ya, di sini juga kurang jelas suaranya. Mungkin deketin ke HP-nya nggak apa-apa. Deketin ke HP-nya nggak apa-apa. Sudah bisa terdengar apa? Apa itu? Kurang jelas ini. Nggak terdengar ya? Bisa lewat chatting? Nanti Chatting. Ya. Bisa di chatting. Mungkin yang lagi online deket situ bisa dibantu untuk dichattingkan. Atau coba pelan-pelan suaranya, coba pelan-pelan. Enggak apa-apa Mas, pelan-pelan Mas. Coba Mas pelan-pelan. Jadi, mama saya itu kan
Mama sedang sakit, mama sakit, orang tua sakit. Ibunya sedang mengandung. Dan pada hari akan menjelang kelahiran adik saya yang ketiga itu, ternyata divonis oleh dokter sudah tidak ada di dalam kandungan. Divonis oleh dokter sudah tidak ada, apanya itu? Ini ya, Janin. janin. Oh, janin. Janin. Ya, janinnya. Jadi dan sudah dinyatakan meninggal. Nah, apakah ada kewajiban untuk mengaktifkan seorang bayi yang sudah tidak ada dalam kandungan tersebut? Sebentar, masih belum paham kami. Belum nyambung gini. Baik. Apakah sudah ada kewajiban Apakah bisa apa? Bisa apa? Sudah ada kewajiban untuk mengaktifkan. Oh, mengakekahkan. Baik. Oh iya, mengakekahkan. Jadi mungkin gini pertanyaannya ya. Istri, ya kan? Istri yang hamil, tiba-tiba dinyatakan bahwasanya kehamilannya itu tidak ada. Dinyatakan kehamilannya tidak ada atau keguguran. Apakah bayi yang dinyatakan tidak ada itu perlu kita keluarkan akekah gitu? Ya, betul. Betul. Baik. Siap. Masya Allah, makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akekah itu adalah kesunahan yang dilakukan oleh kedua orang tua bagi anaknya di saat anaknya usia 7 hari dari kelahiran sampai anaknya sebelum balik. Jadi akekah itu bersedekah mengeluarkan makanan dengan 2 ekor kambing kalau laki-laki, 1 ekor kambing kalau perempuan. Dan utamanya dibagi dalam keadaan mateng. Dan itu pun hendaknya dijadikan 3 model. Dibagi 3, sepertiga dikonsumsi sendiri keluarga, dimakan sendiri, sepertiga lagi kita ngundang tamu, tetangga-tetangga, sepertiga lagi kita bagikan kepada fakir miskin. Jadi utamanya akekah itu terbagi menjadi 3 ya, dan utamanya dibagikan dalam keadaan matang tadi. Pertanyaannya adalah, anak yang belum lahir, apakah perlu diakekahkan? Tidak perlu. Anak yang belum lahir tidak perlu diakekahin. Kenapa? Karena akekah itu adalah hukumnya sunnah, dan sunnahnya itu bagi orang tua yang mengeluarkan untuk anaknya yang baru lahir usia 7 hari sampai nanti sebelum usia balik. Loh, kalau sekarang ternyata anaknya belum keluar, maka tidak perlu diakekahin. Tetapi Pak Ustadz, kalau saya maksa diakekahin bagaimana? Jatuhnya sedekah, bukan jatuh akekah. Jatuhnya sedekah. Ya kan? Jatuhnya sedekah. Kemudian akekah itu boleh pakai kambing apa saja. Ya, boleh pakai kambing apa saja. Ada pemahaman di luar sana itu akekah harus pakai kambing jantan. Kalau kambing betina nggak boleh, kata siapa? Yang penting akekah itu disamakan seperti kurban. Kalau akekah itu hendaknya pokoknya kambingnya yang gemuk, seger, gede. Itu mau dari jantan mau betina terserah. Wis, kan gitu kan. Warnanya apa Pak Ustadz? Katanya harus warna putih, warna batik boleh. Wis, warna batik boleh. Ya warna ungu boleh. Kalau perlu ada pink kambing, warna pink boleh. Wis, ini karena ada sebagian masyarakat itu kan Masya Allah itu harus batasin, harus warna ini, warna itu enggak. Yang penting pokoknya kambing yang akan dijadikan akekah itu adalah sehat, ya seger, gede. Tapi kalau ternyata kambingnya berpenyakitan, kurus, tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Jadi anak yang belum lahir tidak perlu dikeluarkan akekah. Tetapi kalau maksa, mungkin orang tuanya banyak duitnya, masih tetap maksa, jatuhnya sedekah bukan akekah. Bahkan asal tahu saja, akekah dengan kurban lebih gede mana pahalanya? Lebih gede pahala kurban. Kenapa? Karena kurban itu ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Ada dua sunnah. Kalau akekah hanya sunnah saja. Tapi kalau kurban sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Kurban saja yang pahalanya lebih gede, kalau ternyata orangnya sudah meninggal, maka tidak perlu dikeluarkan kurban.
Ini yang pahalanya lebih gede loh. Tidak perlu dikeluarkan kurban. Jadi mohon maaf, orang tua kita meninggal belum kurban, ya kan? Apakah perlu dikeluarkan kurban? Nggak perlu, nggak perlu. Loh kalau ternyata kurban yang pahalanya lebih gede nggak perlu, bagaimana dengan akekah? Gitu ya. Jadi akekah itu kesunahan bagi orang tua untuk bersedekah makanan, ya kan? Bersedekah makanan berupa tadi daging kambing, ya, laki-laki 2 kambing, perempuan 1, itu dibagi dalam keadaan mateng, dibagi 3 tadi itu. Di usia 7 hari anak sampai anak sebelum balik. Kalau anak sudah balik, bagaimana Pak Ustadz? Apakah orang tua tetap sunnah mengakekai? Kalau anak sudah balik, maka kesunahan itu jatuh. Kesunahan itu gugur. Tapi bagi dirinya, boleh dia akekah sendiri. Nah, kalau berbarengan akekah dengan kurban, mana Pak Ustadz didahulukan? Tengok dulu, waktunya sekarang waktu apa? Kalau waktunya kurban, utamakan kurban. Tapi kalau waktunya belum waktu kurban, maka utamakan akekah bagi pribadinya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ada yang bertanya lewat chat. Akan saya bacakan. Pertanyaannya, cara mengimplementasikan niat dengan amal. Jadi cara mengimplementasikan niat dengan amal agar dapat diterima Allah dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik. Mewujudkan niat yang baik dengan amal agar supaya diterima oleh Allah, memang ini harus ada kesinkronasi, sinkron. Jangan sampai ada orang contoh ini. Saya niat bangun masjid. Bangun masjid kan pahalanya gede. Yang membangunkan rumah Allah ada di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah nanti di surga. Itu jaminan dari Allah bagi orang yang bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, bangun pondok. Ini Masya Allah pahalanya besar sekali. Nah, itu kan niat yang sangat bagus. Niat yang sangat bagus. Saya niat bangun masjid. Tetapi prosesnya, amaliannya, gerakin orang ngerampok bank. Wah, ini nggak benar. Jadi tanda niatnya baik, amalnya juga baik. Tanda niatnya baik, amalnya adalah juga baik. Lah, amal baik itu ada 2 tanda. Baik secara syariat dan juga baik secara batiniah. Kalau baik secara syariat tentu tidak melanggar peraturan Allah. Ya kan? Kalau urusan infak sedekah nggak boleh duit haram, kan gitu kan? Tidak boleh duit riba disedekahkan, ya percuma. Atau ngambil haknya orang disedekahkan. Ini kan baik secara syariat. Ada baik secara batiniah apa? Jangan sampai melakukan itu kadang ada unsur riya atau ada unsur ujub, bangga diri. Nah, ini makanya kapan dikatakan amal baik itu jika terpenuhi 2 syarat tadi itu. 1, syarat syariatnya tidak melanggar. 2, syarat batinianya urusan hati, pun hatinya di saat melakukan itu bukan karena dorongan hawa nafsu. Mohon maaf loh, ada ibadah sedekah hawa nafsu yang nyuruh. Ibadah sedekah hawa nafsu yang nyuruh. Contoh, ada fakir miskin ketok-ketok rumahnya. Ada fakir miskin ketok-ketok rumahnya. Assalamualaikum. Lapar. Mana tolong dikasih duit sih, kasih duit. Tiba-tiba sama dia dikasih duit, tapi duitnya sambil lempar. Nih, sana. Dari tadi rame-rame baik, ketok-ketok pintu. Ini sambil dilempar. Hawa nafsu yang nyuruh ini. Hawa nafsu dia yang nyuruh. Kenapa? Kenapa harus emosi seperti itu? Ini contoh ini. Tak kasih contoh lagi yang kedua. Kalau ada yang ngetok-ngetok pintunya dengan santun, Assalamualaikum, Bu Haji sehat. Masya Allah kami dari sini Bu Haji, punten barangkali ada rezeki lebih, kami minta untuk anak yatim piatu. Punten Bu Haji, Masya Allah dikasih 1 juta. Kasih 1 juta. Ada lagi yang kedua, ketok-ketok pintunya, Bu Haji, saya minta duitnya Bu Haji. Ini ada yatim piatu lagi, kelaparan ini. Mana Bu Haji? Nah, dikasih enggak kira-kira? Kalau yang pertama tadi dikasih karena lembut, berarti dia masih ada hitungan apa? Dia pengen dihargai. Berarti dia kalau pengen dihargai, berarti masih ada riya ini. Enggak pengen dihargai Allah berarti kalau kayak gitu. Padahal sudah ngerti tujuannya anak yatim piatu kok pada kelaparan. Tapi kenapa yang pertama ngasihnya gede 1 juta, tapi yang kedua ini enggak ngasih? Loh, dia nggak ngargain saya. Loh, ada kalimat nggak ngargain saya itu menunjukkan bahwasanya ternyata dia ada pamrih di dalam memberi. Loh, ini hawa nafsu yang nyuruh ini. Para kekasih Allah nggak beda-bedain.
Para kekasih Allah di dalam memberi tidak beda-beda. Mau dia beradab sama saya, nggak beradab. Kalau tujuannya jelas anak yatim, tujuannya adalah pesantren, tujuannya adalah madrasah, tujuannya membangun ini akan dikasih. Nah, dari sini niat yang baik tetap harus amaliyahnya pun harus baik. Baik amalia ini ada dua, yaitu sesuai syariat tidak ada pelanggaran, kemudian sesuai batiniah hati kita tetap tertata. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Cukup kayaknya. Sudah jam 2 lebih. Atau kalau masih ada, mangga dilanjut. Baik, ada yang masih ingin ditanyakan? Mangga. Alat kahrobai, alat. Ibu Direktur, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Mangga, Masya Allah, mangga nyampe, mangga. Mangga. Mohon izin, Ibu Direktur, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih, Syekh. Alhamdulillah pencerahannya. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan setiap Jumat. Amin. Kajian-kajian dan tausiah buat kami untuk senantiasa diingatkan dan diluruskan niatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Terima kasih sekali, Syekh. Ya. Sama-sama, Masya Allah, sama-sama, Masya Allah. Ya. Kita tutup saja. Ya. Alhamdulillah, jazakallah Al-Ustaz Abah Syekh Abu Hanifah yang telah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja. Amin. Langkah kita untuk sama-sama menggali ilmu, mendapatkan Tuhan melalui petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan keistiqomahan. Amin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jazakallahu khairan katsiran. Marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih. Izin live, Bah Syekh semuanya, Pak.